Akan mengetahui, kita akan bisa menentukan, yang masih bingung bisa menentukan pilihannya kepada siapa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Pada Pilpres tahun 2024 ini, saya melihat ada suatu gairah yang sangat tinggi dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya yang saya pandang adalah gairahnya generasi Z atau Gen Z, ya, anak-anak menyebutnya sekarang seperti itu, untuk ikut andil dalam perpolitikan di Indonesia ini, untuk ikut memberikan sumbangsih pemikiran, sumbangsih pikiran, ya, dalam pilpres kali ini. Terbukti bahwa di luar acara KPU yang biasanya mengadakan debat terbuka, ya, debat adu gagasan antara bacawa pres, ya, baca pres dan bacawa pres yang itu ada sekarang dengan gairah yang muncul, itu kampus mengadakan debat ataupun adu gagasan secara terbuka, tanya jawab atau semacam dikuliti apa yang mau dilakukan oleh baca pres atau bacawa pres yang ada seperti itu. Dan yang kemarin gembor-gembor yang menantang oleh capres-capres ini adalah dari BEM UI. Cuman dari BEM UI sepertinya sampai sekarang belum ada berita kapan, saya juga lupa itu mau diadakan kapan. Cuman yang terkejut kemarin itu tiba-tiba BEM, ya UGM, saya melihat di YouTube karena kerjasama dengan Mata Najwa itu mengadakan, ya, tiba-tiba sudah ada mengadakan yang namanya adu gagasan, bisa sama dengan antara Mata Najwa dengan BEM UGM atau UGM itu sendiri. Saya pikir ya seperti itu. Dan di situ dalam acara itu sangat, ya, bagus sekali karena ini akan memberikan rangsangan stimulus yang bagus bagi para cawapres yang ada, ya, capres dan cawapres yang ada, karena mereka akan semakin, ya, ingin memahami bagaimana persoalan polemik yang sekarang ada untuk dipecahkan untuk sebagai keberlanjutan ke depan. Karena tidak mungkin dalam suatu negara itu tidak ada masalah yang krusial yang sedang akan dilakukan atau dipecahkan oleh capres atau cawapres yang selanjutnya seperti itu. Tentunya ada kekurangan walaupun dalam pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah super sangat sekali perkembangan yang sangat cepat, ya, di masa pemerintahan Jokowi ini. Ya, tuh saya pikir seperti itu. Dari kita nggak usah apa ya semacam membahas tentang itu karena bukti dari jalan tol, dari bandara, kemudian dari yang lain, mode transportasi, ya, seperti itu kita sudah melihat secara langsung apa yang pernah dan telah dilakukan oleh Presiden kita Jokowi. Sehingga dengan adanya adu gagasan debat terbuka ini, maka kita akan mengetahui, kita akan bisa menentukan, yang masih bingung bisa menentukan pilihannya kepada siapa menurut hati kita masing-masing. Dan ini semakin profesional lah demokrasi kita ke depannya. Seperti itu. Dan ini sebagai apa ya, pembelajaran politik untuk mahasiswa ke depannya, karena memang mereka adalah tonggak yang akan memegang dunia perpolitikan ke depannya, seperti itu. Dan dari adu gagasan, ya, dari ketiga cawapres yang ada, mulai dari Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dari sini kita bisa melihat, kalau dari diri saya sendiri, saya sudah dari debat ini saya bisa menyimpulkan siapa yang memang ini lebih realistis, atau yang kedua cuman sebuah gagasan yang itu sedikit sulit akan dipecahkan, dan yang ketiga bagaimana
dari ketiga cawapres ini akan melakukan secara realnya ke depannya. Saya pikir dari mulai Anies Baswedan, saya pikir Anies Baswedan ini cara penyampaiannya saya sangat suka ya, dari penyampaian apa yang uh, diberikan saya sedikit paham. Cuman dari sini kadang Anies Baswedan ini uh, memberikan gagasan-gagasan yang di situ sangat sulit untuk direalisasikan ke depannya. Ya, seperti itu. Makanya saya ambil contoh tentang masalah uh, soal pembiayaan ya, terhadap UMKM. Lagi-lagi masalah pembiayaan. Dari sini saya mengkritisi terkait masalah pembiayaan yang dulu dari Anies Baswedan ini, masalah terkait rumah DP 0% yang saat itu digembur-gemburkan akan sangat mudah direalisasikan. Tapi ternyata selama periode pemerintahan Anies Baswedan 5 tahun ini, itu perumahan itu sangat bermasalah sekali dan ternyata tidak bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan yang memang sebenarnya membutuhkan perumahan tersebut. Ya, karena apa yang menjadi persyaratan, tentunya bank tidak mau bunuh diri dengan memberikan persyaratan-persyaratan yang tidak balance dengan apa yang seharusnya dikeluarkan. Itu tidak mungkin, Bang. Makanya ketika Anies Baswedan mengatakan bahwa apa yang sebagai gagasannya selanjutnya terkait masalah UMKM ini, saya rasa itu adalah sesuatu hal yang uh, sulit atau realisasinya itu sangat tidak mungkin, ya mungkin bisa direalisasikan itu cuma 50%. Jadi sangat sulit sekali seperti itu. Kedua, untuk Ganjar Pranowo. Jadi Ganjar Pranowo ini dalam gagasan-gagasannya ini sebenarnya semuanya mengadu sebenarnya semuanya merujuk pada apa yang telah dilakukan Jokowi, karena memang ya isu yang dibawa itu adalah isu keberlanjutan. Makanya lebih ke sesuatu hal yang sama, apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, apa yang digagaskan Ganjar Pranowo dengan apa yang menjadi program Jokowi sekarang. Cuman dari penyampaian Ganjar ini saya sedikit tertarik ya, karena Ganjar ini mempunyai pengalaman yang lebih ya terkait masalah problem-problem yang ada di negeri ini, terkait dulu punya pengalaman di eksekutif dan legislatif. Di legislatif selama 2 kali di DPR, saya pikir lebih tahu, apalagi pernah berada di posisi eksekutif, makanya akan lebih tahu lagi tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi di lima apa yang menjadi gagasan-gagasan ini itu akan semakin klop ya, diakumulasi dari pengalaman yang ada, kemudian dipadukan dengan apa yang akan dilakukan ke depannya terkait masalah program-program yang ada. Jadi ini akan lebih realistis lagi ke depannya dan akan lebih mudah. Dan gagasan-gagasan itu yang penting kan nanti hari ini diucapkan, ke depannya itu dilakukan seperti itu. Makanya akan lebih realistis. Untuk Prabowo Subianto ini plek ya, plek dalam arti kayak copy paste dari semua kebijakan-kebijakan atau program-program yang sudah dilakukan Jokowi, dan ada modifikasi sedikit terkait masalah pemberian makan ya, pemberian makan anak sekolah di siang hari, makan siang seperti itu. Ini sebenarnya bukan program baru, karena dulu saya di SD itu tahun 97 ya, sampai tahun 2000 berapa ya? 2000 97 sampai 97 sampai sekitar 2001 ya, itu saya di SD 2000, tahun 2000-an ya. Itu memang ada pemberian makanan namanya MT, makanan tambahan. Tapi itu dulu bukan nasi ya, seperti itu, bukan makan siang.
terus macam makanan eh, selingan ataupun snack-snack seperti itu ya dulu. Dan itu dilakukan sampai ke sini hilang, nggak tahu, nggak ada keberlanjutan seperti itu. Dan itu bukan program jalan lagi. Dan itu dilakukan di masa Orde Baru. Dan lagi-lagi apa yang dilakukan Prabowo ini, ya kalau itu bagus ya, kalau direalisasikan bagus, semuanya oke lah. Tapi dari ketiga gagasan-gagasan yang sudah diungkapkan ini secara realistis, kemudian apa yang akan dilakukan ini, saya lebih ke condong Ganjar Pranowo untuk lebih mudah merealisasikan program-program atau gagasan-gagasan yang akan dilakukan ke depannya. Karena di sini Ganjar memadukan pengalamannya, jadi setiap ada masalah dulu seperti ini, dan itu terbukti berhasil dilakukan, kemudian akan dilakukan dalam mengarungi pemerintahannya ini. Saya pikir punya gaya baru ya daripada Presiden Jokowi, walaupun katanya atau banyak orang mengatakan bahwa mereka mirip, tapi ada gaya yang lebih baru Ganjar Pranowo, yang jelas lebih fresh seperti itu. Dan itu kalau ini ya sebagai wawasan kedepannya untuk memilih, ya ini saya setuju kedepannya. Dan sampai detik ini ya saya lebih dari apa yang saya lihat dalam adu gagasan-gagasan yang sudah ada ini, saya lebih memilih ke Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden kedepannya karena lebih realistis, satu, lebih mudah dilaksanakan, dan itu tidak terlalu uh, semacam wah ya, dan itu mudah dilakukan seperti itu. Terima kasih dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.